di kantor. Jadi ada peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran-peran itu sebenarnya bisa dipertukarkan. Artinya ini kan kemudian ada kesan. Jadi ada anggapan kalau perempuan yang bekerja itu dianggap itu bukan tugas utama dia. Tugas utamanya kan mengurus keluarga. Nah, padahal mengurus keluarga itu adalah tanggung jawab dua orang. Ada suami, ada ibu, dan ada bapak. Nah, bagaimana keluarga ini mengatur cara pembagian tugasnya itu harusnya diserahkan kepada keluarga sendiri. Nah, tapi kan selama ini kita ditanamkan kesadaran melalui pendidikan, melalui banyak lingkungan sosial bahwa yang jadi kepala keluarga itu laki-laki misalkan. Dia pokoknya bertanggung jawab soal keuangan. Nah, tapi ini bisa berbahaya karena kalau nanti perempuan tiba-tiba dipoligami atau tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, dia tidak punya penghasilan, dia tidak bekerja, dan akhirnya dia tunduk saja sama apa yang menjadi kehendak suaminya. Nah, itu sebenarnya beresiko. Oleh karena itu, sebenarnya kalau bicara soal tanggung jawab di dalam keluarga itu bisa didiskusikan. Saya masuk adalah orang yang masuk dalam paham di mana laki-laki dan perempuan harusnya punya peran dan tanggung jawab yang setara di dalam rumah tangga. Jika perempuan bekerja, maka tanggung jawab pengasuhan keluarga itu harus benar-benar didiskusikan dengan bapaknya, dengan suami. Dan suaminya kemudian mereka memutuskan bagaimana cara pembagian kerjanya. Nah, tapi kan memang orang di luar sana, publik melihat bahwa kalau ibu bekerja nih nanti pasti anak-anak terlantar. Nah, ini kan kasihan perempuan. Kenapa perempuan yang disalahkan kalau anak terlantar? Bapaknya juga. Nah, betul. Nah, pemikiran itu kita harus mulai adil sejak dalam pikiran. Jadi bahwa tanggung jawab harus diingat bahwa tanggung jawab dalam keluarga itu sama. Nah, kita juga harus lebih realistis lah. Saat ini misalkan nggak mungkin penghasilan cuma dari satu sumber saja. Biasanya perempuan juga akan menanggung pekerjaan-pekerjaan walaupun bisa kerja dari rumah. Kan hitungannya juga bekerja kan. Nah, itu juga tetap harus. Jadi kalau saya selalu men-encourage perempuan untuk punya penghasilan sendiri. Entah itu tetap dari rumah working from home atau kerja di luar. Karena lagi-lagi ya kita nggak tahu hidup yang tadinya bahagia-bahagia saja nanti, dan itu saya punya banyak sekali pengalaman dengan teman-teman saya yang tiba-tiba anak mereka 3 orang, dia nggak bekerja, dia menemani suaminya sampai kuliah S3 misalkan, dan suaminya jadi direktur, tiba-tiba dia mau dicerai karena suaminya terpincut perempuan baru. Nah, kayak begitu bagaimana coba? Ada 20 tahun dia habiskan waktunya untuk berbakti kepada keluarga, tapi nggak ada penghasilannya. Nah, jadi gitu, saya pikir ini harus ada perubahan pemikiran dan pola pikir di masyarakat bahwa tanggung jawab pengurusan keluarga itu harusnya dibebankan kepada 2 orang. Kalau dibilang anaknya berantakan nih nggak keurus, ya jangan dibebankan kepada perempuan saja, bapaknya juga harus terlibat. Begitu sebenarnya.